Kita lihat Yusuf alaihissalam. Ada satu rahasia. Kenapa Yusuf baik di awal, di tengah, di akhir, bahkan di akhir kehidupannya tetap menjadi orang yang baik? Ada rahasianya. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Ketika masuk usia balik 15-16, aku berikan Yusuf hikmah, hukman hikmah, pengamalan kitab, pengamalan ilmu, wa ilma, dan ilmu itu sendiri, ilmu yang diamalkan, hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya, mengamalkan ilmu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, itu jadi hikmah. Itu yang Allah berikan kepada Yusuf. Lihat kalimatnya, wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami berikan balasan buat orang yang baik, muhsin, umur 15-16, remaja. Baik beliau alaihissalam. Ketika masuk usia dewasa, masuk dalam penjara, mendapatkan sekian banyak ujian. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا. Datang dua orang, ikut dijebloskan ke dalam penjara. Dua-duanya punya mimpi. Yang satu bermimpi, dan mimpinya itu berulang. Dia mengatakan kepada Yusuf, sungguh aku mendapati mimpi memeras anggur, kemudian jadi perasaan itu aku saring dan jadi minuman. وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِ خُبْزًا. Yang satu mengatakan, aku melihat diriku di atas kepalaku ada roti. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ. Kemudian datang burung dan mematuk roti yang ada di kepalaku. نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Sungguh kami dapati engkau dalam keadaan muhsin. Masih muda 15-16 baik. Ketika dewasa umur 30-40 baik. Allah sebutkan dua kali, muhsin dan muhsin. Ketika sudah jadi orang besar, orang nomor 2 di Mesir. Orang nomor 1-nya Fir'aun. Fir'aun pada zaman Yusuf alaihissalam muslim. Fir'aun pada zaman Yusuf alaihissalam muslim. Orang nomor 2 Mesir adalah Yusuf alaihissalam, karena beliau sangat penting. Kedudukan beliau sangat penting, urgent sekali bagi manusia secara umum, bagi kota Mesir secara khusus. Beliau yang mengolah ekonomi negara ketika itu. Kemudian tetangga-tetangga, negeri-negeri tetangga kelaparan, minta bantuan kepada negara Mesir berhadapan dengan Yusuf, dan itu ternyata keluarganya sendiri. Singkat cerita, Yusuf alaihissalam menahan adiknya, kemudian kakak-kakaknya merasa malu dengan bapaknya di rumah. Yakub alaihissalam yang sudah tua renta. Ini kalau anak keragil diambil, yang bontot diambil, bapak pasti akan kecewa. Kecewa pikiran dan akan sakit dan akhirnya binasa. Itu yang mereka khawatirkan. Mereka ngelobi Yusuf. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. Wahai baginda, sungguh adik kami itu, dia punya bapak yang amat tua sekali, Yakub alaihissalam. فخذ أحدنا مكانه. Jangan tangkap dia, tangkap aku saja yang paling tua. Aku sebagai jaminannya, jangan tangkap dia. Kalau kau tangkap dia, nanti bapak kami pikiran, kami khawatir akan mudarat yang akan menimpa bapak kami. Sudah, tangkap aku saja. Inna naraka minal muhsinin. Sungguh kami dapati engkau dalam keadaan muhsin. Kamu orang baik. Muda, dewasa, tua, selalu muhsin, muhsin, dan muhsin. Yang nyebut Allah. Bukan siapa-siapa, tapi Allah yang menyebutkan tentang Yusuf alaihissalam dengan 3 kali sebutan muhsin, muhsin, dan muhsin. Dan ketika di akhir kehidupan, beliau meminta kepada Allah. Apa doanya? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang salih.
Kenapa kok bisa seperti ini? Kita kembali kepada ayat yang pertama. Supaya antum bisa menjadi orang yang muhsin di awal, muhsin di tengah kehidupan antum, dan muhsin di akhir kehidupan antum. Muhsin ketika antum lemah, tetap muhsin ketika antum kuat. Muhsin ketika antum miskin, tetap muhsin ketika antum kaya. Apa sebabnya? Ayat yang pertama kita baca. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. Nih sebabnya. Antum terus duduk di majelis ilmu. Antum belajar ilmu. Setiap ilmu yang antum dapatkan, antum amalkan. Supaya antum memberikan hikmah pada diri antum dan hikmah buat keluarga antum. Antum akan dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan karena ilmu yang antum amalkan. Karena itu Nabi SAW di antara zikir yang beliau baca ketika subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Duhai Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah, ilmu yang bermanfaat, yang diamalkan. Ilmu itu berbuah, nggak mandul, nggak sekedar dihafal, nggak sekedar dipahami, tapi dia amalkan pada kehidupannya. Nafi'an. Setelah itu baru rizqan thayyiban. Rizki yang baik. Orang yang punya ilmu, dia amalkan ilmunya, rizkinya insya Allah baik. Kenapa? Dia tahu ini halal, dia ambil. Dia tahu ini haram, dia tinggalkan. Jangankan yang haram, yang syubhatnya dia pinggirkan. Jangan. Rizqan thayyiban. Wa amalan mutaqabalan. Dan amal yang diterima. Bagaimana tidak? Ilmu yang baik yang diamalkan, di mana ilmu itu menuntut padanya ikhlas, maka itulah amalan yang mutaqabalan. Setiap cabang-cabang ibadah terbuka dengan sebab ilmu yang bermanfaat. Karena itu jangan tinggalkan zikir, di antaranya doa ketika pagi tersebut. Allahul musta'an.